Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara semua? Alhamdulillah pagi ini semoga sehat selalu dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya ngevlog lagi untuk yang ketiga barangkali ini. Untuk menanggapi beberapa hari ini saya sering ditelepon oleh teman-teman beberapa pertanyaan, beberapa hal menanyakan tentang terkait setelah saya isolasi mandiri itu. Saudara-saudara semua, beberapa hari ini ada yang sering tanya saya itu, ketika sudah dinyatakan negatif tapi masih lemas tubuhnya, kemudian lambungnya sakit karena ada asam lambung yang meningkat sehingga susah makan, akibatnya tubuhnya lemas, belum bisa melakukan apa-apa, bahkan sering gemeteran. Itu ada beberapa yang tanya ke saya, bahkan tetangga saya kemarin juga begitu, sudah sebulan lebih. Teman saya juga begitu, sudah sebulan lebih, sudah isolasi selesai lebih dari 2 minggu dan sudah pulang dari rumah sakit dinyatakan negatif tapi masih lemas badannya. Saudara-saudara semua, kebetulan saya dan keluarga tidak mengalami seperti itu. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti itu, barangkali saya ingat apa yang pernah disampaikan dokter itu ketika beberapa hari itu kepada saya, bahwa dokter yang saya minta untuk konsultasi itu mengatakan, kenapa kok tidak pakai vitamin C begitu yang direkomendasikan untuk meningkatkan imun. Kita ini kan harus punya imunitas yang tinggi, dan kebanyakan orang-orang itu euforia imunitas yang tinggi itu harus dengan minum vitamin C sebanyak-banyaknya. Nah itu sebanyak-banyaknya dengan harapan vitamin C itu bisa menjadikan tubuh kita itu punya imunitas yang tinggi. Euforia ini terjadi bukan hanya para penderita COVID, tapi mungkin orang-orang yang sehat, orang-orang yang belum terinfeksi, banyak yang salah menafsirkan bahwa harus minum vitamin C sebanyak-banyaknya. Ini yang saya ingatkan kepada saudara-saudara semua. Yang tadi saya katakan, dokter saya itu pernah mengatakan bahwa kenapa kok lebih merekomendasikan untuk meningkatkan imun itu banyak makan putih telur. Nah itu mungkin di blog saya yang pertama itu dulu begitu. Ternyata itu kata dokter saya, putih telur itu aman bagi lambung. Sementara kalau terlalu banyak minum vitamin C, itu biasanya tidak setiap orang lambungnya kuat. Ini tolong dicatat ini. Nah ini mungkin yang terjadi karena sekali lagi saya bukan orang ahli kesehatan, tapi saya ingat pesan dokter itu. Ini yang ketika teman-teman saya banyak yang tanya, yang menanggapi vlog saya itu, kok tubuhnya lemas dan rata-rata asam lambungnya menjadikan dia malas makan sehingga tubuhnya jadi lemas. Ini tolong diingat-ingat bahwa sebetulnya vitamin C itu memang ketika berlebihan dikonsumsi oleh tubuh memang tidak berakibat fatal vitamin C-nya, karena vitamin C itu kan kalau kelebihan langsung terbuang dengan sendirinya. Tapi yang bahaya adalah lambung setiap orang tidak sama, itu yang kata dokter itu. Mungkin mengkonsumsi vitamin C-nya terlalu berlebihan, atau mungkin vitamin C-nya dosisnya tinggi, tapi lambungnya tidak kuat, dan itu dikonsumsi setiap hari sebanyak-banyaknya. Nah akibat dari vitamin C itu kan rasanya rata-rata asam, dan ketika dikonsumsi masuk ke dalam lambung, maka asam lambung itu meningkat. Nah ketika asam lambung meningkat, ini kasus-kasus mungkin yang terjadi pada beberapa teman yang kemarin sering telepon saya itu terjadi, sehingga karena asam lambung meningkat, kemudian makan sulit, dipakai makan kadang-kadang muntah. Akibatnya karena tidak ada asupan karbohidrat atau gizi yang masuk ke dalam tubuh kita, terus badannya masih lemas. Nah ini yang terjadi. Jadi tolong, itu vitamin C itu memang bagus untuk imunitas, tapi tolong diperhatikan
kondisi perut yang mungkin pernah sakit mah kronis, pernah punya asam lambung sehingga tidak mengkonsumsi ini terlalu banyak. Nah, ini sehingga ini terjadi. Kemudian kalau sudah ini terjadi, kemarin saya menyarankan teman-teman saya itu, ini kasusnya sudah beda dengan COVID lagi karena sudah menyangkut lambung, maka saya sarankan untuk segera konsultasi atau ke dokter penyakit dalam yang biasa menangani lambung. Jadi konsultasinya ke sana. Jadi setelah konsultasi ke sana diharapkan, karena sudah beda dengan COVID ini masalah lambung ini. Lambung dengan COVID beda, maka saya harapkan nanti ada penyelesaian apa yang diperoleh dari dokter penyakit dalam yang khusus spesialis untuk lambung itu, sehingga nanti ada obat atau solusi-solusi terbaik yang diberikan oleh dokter sehingga masalah lambung yang terjadi, lambung asam lambung yang meningkat itu bisa teratasi. Dan alhamdulillah kemarin ada satu teman yang sudah ngabari saya bahwa setelah konsultasi dari dokter penyakit dalam masalah lambung akhirnya bisa tidur nyenyak. Karena ada satu teman yang kena COVID itu kalau pagi itu badannya enak, tapi siang sampai maghrib itu selalu gemetaran. Itu terjadi pada satu teman saya. Ternyata karena lambungnya tidak terisi makanan akibat asam lambung yang terlalu meningkat. Itu mudah-mudahan bisa teratasi, saudara-saudara semuanya. Sekedar tips untuk mungkin yang mengalami asam lambung setelah terkena virus COVID, kemudian sudah sembuh tapi bermasalah dengan lambungnya, maka segera konsultasi ke dokter penyakit dalam yang bisa memberikan solusi mengenai lambung. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, barangkali ini tidak penting tapi saya merasakan ini yang saya alami, sekali lagi pengalaman saya ini sangat bermanfaat. Banyak teman-teman yang sudah terinfeksi dan positif COVID itu langsung menutup diri. Tidak bisa dihubungi HP-nya, kemudian langsung dia itu karena stresnya kemudian langsung di rumah atau isolasi sehingga orang lain sulit menghubungi. Ini yang terjadi di beberapa kasus. Saudara-saudara semua, saya mungkin tidak mengambil sikap yang seperti itu. Jadi kebetulan ketika saya sore jam 8 dinyatakan positif terkena COVID itu karena saya kebetulan ketua RT. Jadi malam itu sudah langsung saya share ke grup RT. Saya sampaikan kepada seluruh warga bahwa saya beserta 4 anggota keluarga saya waktu itu karena belum 7 itu positif COVID. Mohon izin saya isolasi di rumah. Kemudian mohon maaf bila mengganggu kenyamanan warga. Kemudian saya juga izin mungkin jam 8 sampai jam 10 siang mungkin saya akan berjemur di samping rumah. Nah, itu yang saya sampaikan. Dan ketika teman-teman lain juga mendengar kabar dari saya, minta izin, saya diumumkan di grup-grup yang kebetulan saya ikuti, banyak grup yang saya ikuti baik dalam kota maupun luar kota, bahkan beberapa grup alumni sekolahan maupun apa. Saya persilakan untuk diumumkan. Kenapa saya mengambil sikap seperti itu? Karena begini, satu, minimal beban saya berkurang. Karena kalau langsung saya menutup diri, apalagi waktu itu saya 7 anggota keluarga terpapar itu langsung menutup diri, saya membayangkan mungkin beban saya terlalu berat untuk menanggung beban sendiri. Makanya kadang-kadang saya lepas itu sekedar mengurangi beban. Kemudian yang kedua, dengan saya umumkan kepada grup-grup dan orang-orang sekitar saya tahu, mungkin teman-teman sekantor, teman-teman pramuka yang sekwarcap itu tahu kalau saya terinfeksi COVID-19, minimal berdoa untuk saya, mendoakan saya. Nah, ini yang saya harapkan, karena kan kalau doa saya dan keluarga mungkin karena saya mungkin banyak dosa gitu, sehingga atau banyak salah mungkin saya itu, sehingga mungkin Allah belum mengabulkan doa saya. Tapi dengan doa teman-teman lain yang mungkin mendoakan saya, siapapun yang mendengar saya sakit, yang mendoakan saya, nah barangkali itu doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tidak tahu doa siapa yang paling makbul, paling mujarab ini, sehingga mungkin doa orang lain yang mendoakan saya dan keluarga itu mungkin doa yang diterima adalah doa teman-teman dan sahabat-sahabat saya, mungkin saudara-saudara saya, kita tidak tahu. Makanya setiap saya ada di grup itu saya selalu minta didoakan.
dikirimi doa terbaik yang dipunyai, kirimi saya Fatihah supaya saya segera sembuh dan sehat kembali. Itu yang selalu saya sampaikan ke teman-teman di grup, di mana-mana, dan saya selalu bersemangat. Kalau teman-teman itu WA ke saya tanya kabar, saya telepon, tidak saya balas dengan WA. Saya selalu bersemangat dan selalu ngomong, tolong kirimi saya doa terbaik, tolong kirimi saya Fatihah, atau sehingga saya bisa segera sembuh. Dan itu yang saya sampaikan. Makanya saya tidak menutup diri ketika saya dinyatakan positif. Toh pertama penyakit terpapar COVID-19 ini bukan aib, bukan penyakit yang memalukan, sehingga tidak perlu kita harus bersembunyi dari tetangga, tidak perlu bersembunyi dari teman. Penyakit ini datangnya dari Allah, ujian dari Allah. Kenapa kita harus menutup diri dan malu dengan sakit yang mungkin kita derita, apalagi saya bersama seluruh anggota keluarga. Jadi saya pikir ini saran saya teman-teman yang mungkin mudah-mudahan tidak ada lagi yang seperti saya terpapar itu, yang mungkin menderita COVID, tidak usah menutup diri, silakan terbuka saja. Itu yang saya lakukan, dan alhamdulillah beban saya yang setiap hari mungkin berat karena harus terpapar bersama dengan seluruh anggota keluarga 7 orang itu jadi semakin berkurang. Silakan terbuka kepada siapa saja, barangkali ada saran-saran terbaik, usulan-usulan terbaik dari teman-teman, kemudian doa-doa terbaik dari teman. Bahkan saya ingat waktu itu ada yang sempat minta nama saya, nama ayah saya, supaya doanya tidak nyasar ke orang lain karena mungkin namanya sama. Nah, begitu. Itu yang saya lakukan. Kemudian sekali lagi, COVID ini bukan aib kita, bukan memalukan. Jadi bukan penyakit yang memalukan. Jadi jangan menutup diri supaya orang lain bisa mendoakan kita dan memberikan dukungan kepada kita semuanya, terutama dukungan moral dan yang lain-lain. Dukungan itu luar biasa. Dan ternyata begitu saya membaca grup-grup yang saya ikuti, ketika ada doa teman yang mendoakan mudah-mudahan saya sembuh, itu rasanya di hati itu adem, rasanya dingin, sejuk begitu rasanya. Dan itulah mungkin yang menyebabkan orang itu sakit itu mudah sembuh itu, yaitu karena doa-doa orang lain, kemudian ada simpati dari orang lain. Itu ketika ada doa dari teman-teman itu, saya baca di grup-grup itu, ternyata hati saya jadi dingin. Makanya saya berharap saudara-saudaraku mungkin kalau sedang terinfeksi COVID, jangan menutup diri, termasuk ketika isolasi di rumah itu pintu tidak pernah saya tutup, saya buka semuanya, yaitu karena biar udara keluar masuk lebih sehat itu. Kemudian yang kedua, kenapa ini saya buka? Karena saya berharap orang-orang yang tahu saya, tetangga saya, lebih berhati-hati. Jadi tidak mungkin kalau misalnya kebetulan lewat rumah saya atau kebetulan apa itu bisa menjaga diri. Karena alhamdulillah saya juga selama ini berupaya untuk menjaga diri. Saya pakai sarung tangan, pakai masker, mungkin keluar sebentar membuang sampah itu ke depan rumah itu pun saya selalu pakai sarung tangan dan pakai masker dan selalu tertutup. Jadi itu tujuan kita, kenapa saya membuka diri. Tidak, bahkan saya tidak malu kalau ada teman-teman telepon WA itu saya balas, saya telepon langsung. Saya ketika ketemu sakit apa, saya langsung COVID, nah, itu saya positif COVID itu. Kemudian mereka pasti mendoakan saya. Nah, itu harapan kita. Itu barangkali tips-tips yang saya sampaikan, 2 hal saudara-saudaraku. Sekali lagi, COVID memang berbahaya, tapi bisa disembuhkan. Jadi kita tetap semangat, jangan menyerah, makan yang banyak, makan yang bergizi, makan vitamin-vitamin yang menimbulkan imunitas, tapi tetap jaga. Kalau memang vitamin C sangat tidak kuat di lambung, usahakan mengubah vitamin-vitamin lain melalui makanan-makanan seperti telur yang pernah saya sampaikan itu, supaya nanti kuat lambungnya. Kemudian kita tetap ikuti protokol kesehatan, saran dokter, sehingga kita selalu semangat dan sehat kembali. Semoga kita selalu sehat, dulur-dulur semuanya. Allah selalu melindungi kita semuanya sehingga kita terhindar dari COVID dan sehat selalu. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.